Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita. Terpujilah Tuhan, pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan. Hari ini Kamis 20 Agustus tahun 2020. Dan firman Tuhan pada saat ini tertulis dari 1 Timotius pasal 2 ayat 1. Firman Tuhan begini: pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Martin Luther pernah berkata begini: menjadi orang Kristen tanpa doa adalah sama tidak mungkinnya dengan hidup tanpa bernapas. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa dalam doa kita berkomunikasi secara pribadi dengan Allah. Itu sebabnya dalam suratnya kepada Timotius, Paulus memberikan nasihat yang pertama kepada Timotius, yaitu mengenai tentang doa. Paulus mendorong Timotius menggerakkan jemaat untuk menaikkan permohonan, yaitu doa syafaat dengan ucapan syukur. Dan itu harus dipanjatkan bukan untuk kepentingannya pribadi, melainkan untuk semua orang dan juga para pemimpin. Kenapa? Alasan pertama yaitu agar jemaat di Efesus dapat hidup tentram dalam kesalehan dan kehormatan dengan mendoakan umat Allah sesungguhnya sedang mewujudkan kepedulian dan kesaksian yang baik. Kemudian alasan kedua adalah karena itu dipandang baik dan berkenan kepada Allah. Dua-dua yang kita panjatkan berisi tentang Allah yang rindu untuk menyelamatkan manusia berdosa melalui karya Kristus Yesus sehingga dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang yang belum mengenal Allah. Paulus menegaskan bahwa untuk alasan yang sama itulah ia ditetapkan sebagai pemberita dan rasul Allah. Artinya, ketika kita berdua bagi orang lain dan para pemimpin, dua-dua yang kita panjatkan kepada Allah itu pun dapat menjadi kesaksian dan pemberitaan keselamatan dan kasih Allah. Betapa dahsyatnya doa itu. Saudara-saudara, doa permohonan ini dapat digunakan untuk suatu permintaan, baik kepada teman maupun kepada Allah. Doa berasal dari adanya rasa membutuhkan, dari pengakuan bahwa kita tidak dapat menjalani kehidupan ini sendiri kalau tidak dengan doa. Saudara-saudara, semua doa yang benar dimulai dari dalam arti kebutuhan dan melibatkan keinginan yang mendalam, meskipun tidak harus berhenti di situ. Tuhan ingin kita untuk membawa permintaan kita kepadanya, dan Ia selalu mendengarkan segala permohonan kita. Doa syafaat merupakan istilah yang paling umum untuk berkomunikasi dengan permohonan dan permintaan syafaat kepada Allah dan mencakup semua aspek doa dari permohonan untuk ucapan syukur. Kata ini paling menarik di antara tiga kata yang lain karena mempunyai sejarah yang sangat menarik, yang mana dalam kata aslinya menemui atau berjumpa dengan seseorang, kemudian berkembang menjadi melakukan pembicaraan akrab dengan seseorang, dan akhirnya mendapat makna khusus yaitu memasuki hadirat raja dan mengajukan permohonan kepadanya. Maka dari itulah dan dari sinilah terlihat betapa pentingnya doa syafaat dalam kehidupan ini, bahwa doa merupakan hal yang sangat terpenting yang harus dimiliki oleh setiap orang yang hidup di dalam Kristus, sama seperti Paulus yang mengingatkan Timotius agar di dalam ibadah umum mengajari dan mendorong jemaat untuk memiliki kuasa doa ini. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini juga mengajarkan kita bahwa doa tidak hanya berarti memohon sesuatu kepada Allah, tetapi doa adalah bentuk rasa bersyukur kita kepada Allah atas segala sesuatu yang telah diberikan kepada kita.
Paulus pada masa hidupnya, dia selalu bersyukur kepada Allah di dalam segala perjalanan hidupnya, dalam memberitakan firman Tuhan dan pelayanannya di jemaat-jemaat. Begitu juga di dalam kehidupan kita, banyak di antara kita berdoa untuk mengeluh, sedangkan seharusnya untuk bersyukur. Saudara-saudara, begitu juga dengan seorang yang bernama Epictetus, yang bukan seorang Kristen, tetapi dia adalah seorang filsuf Stoa. Ia pernah berkata, sebagai orang tua kurus yang pincang, apakah yang dapat aku lakukan kecuali memuliakan Allah? Itu sebabnya kita berhak membawa segala kebutuhan kita kepada Allah, namun kita juga wajib bersyukur kepadanya. Bapak Ibu, dalam doa ini ada 3 doa yang merupakan pesan Timotius bagi semua orang. Yang pertama adalah menaikkan doa syafaat kepada raja-raja dan untuk semua pembesar. Kenapa? Karena memang Paulus mengajarkan kita untuk senantiasa mendoakan pemerintah, walaupun pada zaman Paulus memang kaisar dan juga kerajaan seolah-olah memang berbuat yang tidak baik untuk memusnahkan kekristenan pada zaman itu. Tetapi Paulus mengatakan bahwa kita tidak boleh berhenti mendoakan para pemerintah, para raja, para kekaisaran sekalipun, karena memang pada saat itu orang Kristen diajarkan untuk mendoakan mereka agar kiranya Allah membuka hati dan pikiran mereka sehingga mereka dapat memahami dan mengerti serta mempercayai makna keselamatan yang telah diberikan Kristus. Itu sebabnya dalam Perjanjian Lama, dalam pembuangan Babel, Alkitab pernah berkata dalam Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Kedua, Allah menghendaki agar kita juga mendoakan semua orang, ayat 3 sampai ayat 4. Karena semua orang merupakan orang yang dikasihi dan semua orang pantas menerima keselamatan, pengetahuan dan kebenaran selama dia itu mau berkenan dan mau berjalan di dalam jalan Tuhan. Saudara-saudara, semua orang itu juga termasuk musuh, bahkan orang yang kita benci. Makanya kalau bisa jangan ada yang memang yang terbesit orang yang kita benci. Kita harus mampu menghapuskan, mengampuni dia. Bahkan orang yang membenci kita juga harus kita doakan. Kita mendoakan agar dia diberikan umur yang panjang, kesehatan, keselamatan. Karena memang semua orang harus betul-betul kita kasihi, sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Ketiga, saudara-saudara, Yesus adalah sebagai tebusan di ayat 5 sampai ayat 6. Kenapa? Karena dalam nats ini Paulus menerangkan Allah itu Esa. Dialah yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. Nah, saudara-saudaraku, itu sebabnya Yesus adalah sebagai tebusan dalam dosa dan perbuatan kita yang baik. Untuk itu, kita juga dihendaki oleh Tuhan untuk mau menebus, untuk mau mengampuni segala dosa yang telah diperbuat oleh orang lain kepada kita. Bagaimana Yesus telah mengasihi kita, demikian juga Yesus juga akan selalu memberikan keselamatan, dan kita juga harus mengasihi orang lain. Jadilah pendoa bagi semua orang, pendoa bagi seluruh umat, pendoa bagi raja-raja, penguasa, pemerintah, pendoa bagi musuhmu, pendoa bagi keluargamu, pendoa bagi dirimu sendiri. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam Tuhan kami Kristus Yesus, terima kasih Tuhan, kami melihat keindahan, menikmati kehidupan pagi hari ini. Itu semua karena berkat dan anugerah yang Tuhan berikan. Puji syukur Tuhan, kami dapat melakukan aktivitas kami hari ini. Kami dapat terhindar dari mara bahaya, terlebih COVID-19 yang merajalela. Biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Lindungi kami senantiasa, naungi kami Tuhan dalam tangan-Mu yang maha kudus, agar kami jauh dari segala mara bahaya, penyakit, segala malapetaka, kejahatan yang ada di dunia ini.
Biarlah Tuhan jadikan kami sebagai pendoa, jadikan kami sebagai berkat kepada orang lain. Terpujilah Engkau. Kami berdoa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan Roh Kudus, terimalah doa kami. Amin.